Saudara, Anggota dugaan Dinas korupsi di Pemadam Dinas Kebakaran Pemadam yang Kebakaran dan dugaan Penyelamatan korupsi Kota di Depok tempatnya buntut bekerja panjang. mendatangi Kejaksaan Negeri Kota Depok untuk menyerahkan sejumlah barang bukti. Kasusnya sih saya menuntut hak-hak yang memang diharuskan anggota lapangan itu menerima sewajarnya. Kesaksian saya, teman-teman saya ada videonya, itu untuk tahun 2019 dan 2020 kita nggak pernah dapat seragam, akan tetapi di situ ada pagu anggarannya. Adanya dugaan perbuatan korupsi di Dinas Pemadam dan Kebakaran Kota Depok. Memang sedang viral pembicaraan tersebut. Sehingga kita langsung menindaklanjuti dengan cepat dan kita sudah melakukan pemanggilan dalam rangka pengumpulan keterangan dan informasi. Jadi bukan memanggil saksi, bukan, karena kita belum sampai ke situ. Kita masih dalam rangka full data, full bucket. Honor waktu itu pas COVID mas ya, honor mitigasi dan penyemprotan disinfektan. Tapi pada saat kita menerima honor, kita disuruh tanda tangan itu 1,7 mas. Tapi menerima uangnya itu hanya 850.000. Banyak dukungan terhadap Kejaksaan Negeri Depok pada khususnya, sehingga penegakan hukum di Kota Depok akan semakin bisa terlaksana dengan baik. Kasusnya sih saya menuntut hak-hak aja mas, hak-hak yang memang diharuskan anggota lapangan itu menerima sewajarnya. Saya sudah memberikan beberapa file juga bukti di Kejari Depok, bukti-bukti yang saya punya, dan tuntutan saya pimpinan pemadam kebakaran yang memang itu fakta adanya. Dan juga kalau untuk sepatu nih, awal mula sepatu mas, kita sudah mulai curiga ini pagu anggarannya 8,5, terus kan kita iseng-iseng kita cek di online, itu harganya sama dengan merek yang sama, jenis yang sama, tipe yang sama, itu hanya 400 mas. Ya PDL, sepatu PDL itu ya tidak sesuai dengan pagu anggaran. Terus kalau untuk pagu anggarannya itu dia harganya 8,5 mas, 8,5, dan ternyata anak-anak pada saat menerima sepatu kan karena memang kondisinya itu nggak ada safety-nya ya mas, ya di bawah nggak ada bukti pengaman yang memang sih katanya ya nggak ada aturan ya, tapi kan secara nggak langsung pimpinan juga tahu pekerjaan kita itu sebagai pemadam kebakaran. Tapi kalau untuk evakuasi terkadang kita pakai PDL, zona evakuasi kita nggak tahu, itu kan membahayakan juga bagi kita, sedangkan kita dituntut bekerja untuk 100% di lapangan mas. Untuk alat kita sendiri itu tanda kutip tidak 100%, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat mas, dan juga bagaimana kita bisa menyelamatin masyarakat mas, sedangkan kita aja belum safety sepenuhnya. Memang benar Kejaksaan Negeri Depok sedang melakukan kegiatan penegakan hukum ya di wilayah Kota Depok, dalam arti kata pemeriksaan terhadap laporan dugaan tindak pidana korupsi.
laporan dugaan tindak pidana korupsi tersebut dilaporkan oleh masyarakat ke Kejari Depok terhadap adanya dugaan perbuatan korupsi di Dinas Pemadam dan Kebakaran Kota Depok. Ya. Jadi di berita online, koran online di Kota Depok, memang sedang viral pembicaraan tersebut. Sekitar bulan akhir Maret, seluruh media online di Kota Depok membahas adanya dugaan mengenai pembelian sepatu di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok yang tidak sesuai spesifikasinya, sehingga diduga ada kerugian negara yang menyebabkan sehingga ada tindak pidana korupsi seperti itu. Nah, kita Kejaksaan Negeri Depok melihat tren berita yang trafiknya naik tajam, kita langsung menindaklanjuti karena memang tidak kita kejaksaan dalam melakukan penindakan atau penegakan hukum itu tidak semata-mata menunggu laporan. Jadi hanya dengan berita saja kita diwajibkan oleh pimpinan untuk kita peka terhadap keluh kesah yang ada di masyarakat. Ini kan seperti keluh kesah karena sampai muncul di media online bahwa ada sepatu yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi padahal anggarannya besar. Itu beritanya seperti itu. Sehingga kita langsung menindaklanjuti dengan cepat dan kita sudah melakukan pemanggilan dalam rangka pengumpulan keterangan dan informasi. Jadi bukan memanggil saksi, bukan, karena kita belum sampai ke situ. Betul. Kita masih dalam rangka full data, full bucket. Di bulan April, awal April, sekitar tanggal 2 apa tanggal 3, ada laporan resmi yang masuk ke PTSP Kejaksaan Negeri Depok. Ada masyarakat yang melaporkan secara resmi melalui pelayanan terpadu satu pintu di Kejaksaan Negeri Depok, yang ternyata laporannya sama dengan berita yang ada di media online tersebut. Gitu. Jadi kita sudah memulai secara resmi di tanggal 6 April. Pelapornya justru bukan Sandi. Gitu. Jadi pelapornya masyarakat. Di hari Jumat kemarin ternyata ada seseorang yang bernama Sandi melakukan aksi. Aksinya adalah semacam unjuk rasa dengan membawa poster yang dituliskan ya meminta Pak Presiden dan Pak Kemendagri untuk mengusut lah atau menegur begitu. Sepatu sama ada beberapa bukti juga Mas di saya juga kalau untuk seragam PDL ya, ternyata kemarin itu saya cek ada pagu anggarannya, saya sudah berikan ke Kejaksaan Negeri Depok. Itu kesaksian saya, teman-teman saya ada videonya. Itu untuk tahun 2019 dan 2020 kita nggak pernah dapat seragam, akan tetapi di situ ada pagu anggarannya. Kemarin memang Sandi secara inisiatif datang ke Kejari Depok tanpa kita melakukan pemanggilan. Nah, ternyata yang bersangkutan inisiatif untuk memberikan klarifikasi dengan membawa data-data, dan itu memang diperbolehkan karena ya ibarat kata dari si yang bersangkutan ingin melengkapi supaya membantu kita dalam rangka proses penegakan hukum seperti itu. Karena kita sekarang belum masuk ke penyelidikan pun belum, kita masih dalam tahap pengumpulan data dan keterangan. Ya, lebih familiarnya kalau di penegakan hukum itu dalam rangka full data full bucket seperti itu. Kita hanya meminta klarifikasi, kita melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang dirasa bisa memberikan keterangan yang dapat membantu mengurai permasalahan. Nah, untuk barang bukti sebenarnya bukan barang bukti sih, hanya membawa kelengkapan untuk membantu. Jadi istilahnya bukan barang bukti, karena barang bukti itu kan harus disita. Kita belum ada menyita apa-apa. Jadi yang diberikan oleh Sandi adalah data dan informasi yang menurut
dia bisa membantu kejaksaan untuk mengungkap atau menuntaskan permasalahan. Terus juga ada juga sih laporan juga dari saya pribadi juga sendiri, itu kayak yang tadi Mas, seragam, dan juga mengenai honor Mas. Gini Mas, honor waktu itu pas COVID Mas ya, honor mitigasi dan penyemprotan disinfektan. Kemarin 2020 Mas. 2020. Pas COVID. Ya, itu dana COVID Mas. Jadi kita awalnya kita dapat SP untuk suruh nyemprot gitu ya. Kita lakukan ya memang gitu. Pas ternyata katanya ini ada uangnya, ya alhamdulillah dong, kita pikir ya syukur deh kalau misalnya ada uangnya, ya kita jalanin Mas. Tapi pada saat kita menerima honor, kita disuruh tanda tangan itu 1,7 Mas. Tapi menerima uangnya itu hanya 850.000. Yang pertama adalah yang dilaporkan adalah mengenai pengadaan sepatu untuk anggota pemadam kebakaran di tahun 2018. Menurut dalam laporannya sepatu itu ada, sepatunya wujudnya ada, namun tidak sesuai dengan spesifikasinya menurut laporannya. Dan kita kan harus mengecek dulu apakah benar, jangan sampai nanti ternyata antara laporan dengan kenyataan tidak benar. Itulah makanya kita melakukan pool data dan pool bucket. Kemudian yang kedua adalah yang dilaporkan, yang menjadi viral juga di media sosial adalah si Sandi yang bersangkutan melaporkan adanya pemotongan insentif yang diberikan kepada yang bersangkutan. Seperti itu. Jadi ada insentif atau honor yang diberikan, yang harusnya diberikan, namun menurut pengakuan yang bersangkutan tidak sepenuhnya diberikan. Orang tua saya, ayah saya Mas, ayah saya diteleponin karena memang salah satu pejabat di pemadam itu ada yang mengenal dengan ayah saya gitu, dia dari link lah seperti itu. Nanya, ya ayah saya bertanya kenapa bisa seperti itu. Saya kayak misalnya saya disuruh diam gitu, udah diam aja gini. Saya bilang, saya ceritakan akhirnya kepada ayah saya gini, dan ayah saya akhirnya menerima. Wah, ini ya memang, ya silakan, kamu emang menuntut hak kamu seperti itu. Dan ayah saya bilang, apakah kamu mempunyai bukti? Ya saya beberkan, ini buktinya gini ya. Ayah saya juga langsung, secara tidak langsung ya mendukung. Memang kalau misalnya untuk kebaikan kan Mas, seperti itu aja sih intimidasinya. Kalau protes dikit dibilang ngeluh mulu lu. Kalau misalnya lu ngeluh, ya kan lu kan kerja pemadam ya, lu harus ikhlas ya. Kita memang kerja ikhlas Mas, tapi kan kita mengeluh itu untuk pelayanan kepada masyarakat Mas gitu. Apakah pimpinan tahu luka kita di lapangan apabila kita terluka gitu pada saat bekerja? Pimpinan apakah merasakan seperti itu, luka kita? Tapi kan anggota yang di lapangan merasakan Mas gitu. Terus kalau untuk pas saat saya viral, teman-teman udah mulai gencar tuh verbalnya gitu. Kalau misalnya kalian bersuara sama seperti Sandi, itu akan dipecat. Saya sudah memberikan buktinya ke kejaksaan itu kemarin. Saksian teman saya, dia bilang, ya gue nggak bisa bantu lu San, gue diancam mau dipecat siapapun itu. Ya saya pikir Pak, tolong jaga nama teman saya, jangan sampai bocor. Takutnya sampai bocor mereka nanti diintimidasi kembali. Kalau saya memang sudah terlanjur basah ya mau bagaimana gitu. Dan juga ada juga beberapa chat teman saya ngechat saya tadi, ada yang muter ke sini, pejabat minta tanda tangan anak-anak bahwa tidak menyetujui aksi lu. Anak-anak dipaksa tanda tangan dan nggak boleh baca. Dia bilang itu nggak boleh baca. Itu saya juga udah saya memberikan ke kejaksaan chatnya itu. Intinya kita sudah lakukan pemanggilan hingga saat ini. Yang telah dilakukan pemeriksaan ada 7 orang hingga saat ini. Yang dipanggil adalah orang yang dapat menjelaskan peristiwa yang terjadi begitu. Sementara saya baru bisa ngomong begitu. Yang dirasa bisa membuat atau memberikan penjelasan terhadap peristiwa yang dilaporkan. Hari ini kita
Kejaksaan Negeri Depok cukup kaget juga karena begitu di pagi hari di sekeliling Kejaksaan Negeri Depok terdapat rangkaian papan bunga. Ya. Jumlahnya sekitar ada 20-an lebih, di mana papan bunga itu dikirimkan oleh masyarakat yang isinya atau ucapannya adalah mendukung Kejaksaan Negeri Depok dalam menuntas tindak pidana korupsi. Nah, di situ juga mencerminkan bahwa masyarakat percaya kepada Kejaksaan Negeri Depok pada khususnya untuk melakukan tindakan atau melakukan proses terhadap laporan-laporan yang dikirimkan oleh masyarakat. Tapi memang laporan itu kan memang harus kita tindak lanjuti dulu. Jadi untuk sementara kita belum bisa menyatakan ini nanti naik ke penyelidikan atau penyidikan atau hingga nanti penuntutan. Sampai saat ini prosesnya adalah masih dalam tahap permintaan keterangan untuk pool data dan pool paket. Kita mencari informasi-informasi yang valid sehingga nantinya dari informasi-informasi tersebut kita bisa menentukan sikap. Nah, cuman saat ini kan memang masih dalam tahap pemeriksaan. Jadi kita belum ada keputusan ini atau sudah ada ancar-ancar dengan laporan itu sudah bisa naik ke penyelidikan misalnya belum. Itulah gunanya kita melakukan klarifikasi dan memanggil pihak-pihak yang terkait. Tapi yang patut digarisbawahi adalah banyak dukungan terhadap Kejaksaan Negeri Depok pada khususnya, sehingga mungkin penegakan hukum di Kota Depok akan semakin bisa terlaksana dengan baik, gitu. Khususnya kejaksaan ingin melayani masyarakat dalam rangka penegakan hukum, khususnya tindak pidana korupsi, supaya masyarakat lebih percaya dan mempercayakan juga proses kepada kejaksaan. Nantinya bagaimana, kita juga sudah terbuka, pasti masyarakat juga bisa mengawasi, masyarakat bisa memantau apakah hasilnya, ya nanti kita tunggu sesuai dengan fakta dan hasil pemeriksaan seperti itu. Dan terima kasih juga kemarin untuk pihak Kejaksaan Depok, pelayanannya sungguh baik Mas. Pada saat kita diperiksa gitu, mereka membuat kenyamanan seperti Pak Angga dan juga Pak Alpadera sama Pak Tompi itu yang meriksa saya kayak nyaman aja gitu Mas. Saya awal tegang tapi mereka meyakinkan saya. Pihak kejaksaan saya berharap dan memohon Pak, tegakkan keadilan Pak. Saya yakin Bapak bisa membongkar kasus ini Pak dengan benar dan baik dan juga bijak, memakai hati nurani. Saya seperti ini karena saya cinta pekerjaan saya Mas. Saya ingin pemadam kebakaran itu berubah seperti itu Mas, berubah dan anggota di lapangan itu sejahtera. Jadi juga kita bisa bekerja secara maksimal 100% di lapangan.